Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita sampai saat ini dapat diberikan kesehatan selalu. Yang saya hormati Bapak Sunarto selaku dosen mata kuliah MSDM 2 dan teman-teman yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas buat saya tentang materi MSDM yang berupa pertanyaan dan jawaban. Sebelum itu, perkenalkan, saya Diki Trismanto, PTN 191111001 Manajemen Ekonomi kelas malam. Ya, langsung saja kita menuju ke materi rekrutmen dan penempatan. Rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan membantu perusahaan dalam melakukan aktivitas kerja yang efektif dan efisien. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah perusahaan ada faktor-faktor tertentu dalam rekrutmen? Jawabannya, rekrutmen bisa dipengaruhi oleh keberadaan perangkat organisasi, yaitu 1. Analisis jabatan atau menganalisis pekerjaan. Yang kedua, merencanakan SDM yang dibutuhkan suatu organisasi. Yang ketiga, pengadaan tenaga kerja atau rekrutmen sesuai prosedur. Untuk materi yang kedua, pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa perusahaan harus ada pelatihan dan pengembangan SDM? Jawabannya, pelatihan dan pengembangan karyawan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan masing-masing. Karyawan dapat meningkatkan produktivitas, kualitas kerja, dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan pekerjaan. Untuk pertanyaan yang ketiga, dampak perusahaan apabila tidak memberikan pelatihan dan pengembangan SDM. Dampaknya yaitu yang pertama, sering berbuat kesalahan dalam bekerja. Karyawan hasil kerjaannya tidak memenuhi standar kerja perusahaan. Yang ketiga, munculnya rasa tidak puas dengan perusahaan dan menjelek-jelekan perusahaan. Yang keempat, tidak mampu menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam bekerja. Kelima, produktivitas kerja tidak meningkat, bahkan menurun. Keenam, kesinambungan perusahaan tidak bisa dijamin. Yang ketujuh, loyalitas yang rendah terhadap perusahaan. Untuk materi yang ketiga, kinerja dan penilaian prestasi. Kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan oleh setiap karyawan sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai perannya di dalam perusahaan. Untuk penilaian kinerja adalah kegiatan mengukur kecakapan atau kemampuan karyawan di dalam melaksanakan suatu pekerjaan dengan memakai tolak ukur tertentu secara objektif dan dilaksanakan secara berkala. Pertanyaan yang keempat, apa hubungan kinerja dan penilaian prestasi karyawan dengan perusahaan? Hubungannya adalah sangatlah penting, dikarenakan penilaian prestasi kerja dibutuhkan dalam sebuah perusahaan dan organisasi, sehingga perusahaan dapat menerima informasi kinerja karyawan untuk keputusan seperti promosi dan gaji. Penilaian prestasi juga bisa disebut dengan pusat bagi proses perencanaan karir bagi karyawan. Materi yang selanjutnya, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai umpan balik tindakan yang efektif dan efisien
yang akan menilai aktivitas dan mengidentifikasi perbaikan dalam perusahaan. Untuk pertanyaan yang kelima, mengapa pengukuran kerja membutuhkan indikator kinerja? Di dalam indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi. Faktor-faktor keberhasilan utama suatu indikator kinerja dapat dilihat dari area yang mengindikasikan kesuksesan kerja unit kerja organisasi. Untuk selanjutnya, kompetensi dan balas jasa kompensasi. Kompensasi balas jasa adalah segala sesuatu yang berbentuk barang, jasa, dan uang yang merupakan kompensasi yang diterima karyawan dan hak bagi karyawan karena jasanya yang dilibatkan pada organisasi dan menjadi kewajiban perusahaan membayarnya. Pertanyaan yang keenam, apa saja balas jasa kompensasi yang diberikan ke karyawan? Untuk gambaran umum, kompensasi yang pertama, gaji. Gaji merupakan sebuah imbalan atau upah yang diberikan oleh perusahaan untuk semua karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, insentif. Insentif adalah bonus tambahan atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang diberikan kepada mereka yang dapat bekerja melampaui standar dan capaian sesuai target. Selanjutnya, materi motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi dan kepuasan kerja merupakan dua hal yang saling berkaitan dan berpengaruh dalam sebuah organisasi. Dengan menyeimbangkan keduanya, maka akan didapatkan keadaan yang ideal dan memberikan nilai positif baik bagi organisasi maupun bagi pegawai. Semakin tinggi kepuasan kerja yang dimiliki karyawan, maka semakin tinggi pula motivasi kerjanya. Untuk pertanyaan yang ketujuh, strategi apa yang dapat meningkatkan kepuasan kerja? Yang pertama, menaikkan upah karyawan. Yang kedua, memberikan kenaikan jabatan kepada karyawan yang berprestasi. Yang ketiga, kepastian kerja. Yang keempat, memberikan bonus uang tunai kepada karyawan yang berkinerja baik dalam perusahaan. Yang kelima, memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Materi yang selanjutnya, pemeliharaan hubungan kerja. Di dalam pemeliharaan hubungan kerja di sini dijelaskan ada suatu organisasi, yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja yang baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan untuk keluarga karyawan. Untuk pertanyaan yang ke-8, apa tujuan serikat pekerja? Tujuan serikat pekerja yang pertama sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian, kerjasama, dan penyelesaian perselisihan industrial yang ada di dalam perusahaan. Yang kedua, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi karyawan kepada perusahaan. Yang keempat, membela hak para pekerja. Yang kelima, memperbaiki aturan di perusahaan untuk kesejahteraan karyawan. Materi selanjutnya, konflik dan stres kerja. Konflik kerja adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok karena harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja atau mempunyai status, tujuan, penilaian, atau pandangan yang berbeda. Untuk stres kerja sendiri adalah kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan kondisi fisik seorang. Apabila stres ini terlalu besar, maka dapat mengancam kemampuan seseorang dalam menghadapi lingkungan. Maka di sini pertanyaannya yang ke-9, bagaimana cara perusahaan mengatasi konflik dan stres kerja yang terjadi pada karyawan di suatu perusahaan? Yang pertama, penetapan prosedur
kesehatan dan kesejahteraan bagi karyawan. Yang kedua, penerapan sistem komunikasi yang baik dan keterbukaan pada semua masalah yang dihadapi karyawan. Yang ketiga, kegiatan pelatihan karyawan dalam mengatasi stres kerja. Yang keempat, memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan perusahaan untuk karyawan tidak mengandung diskriminasi. Yang kelima, membantu sesegera mungkin karyawan yang memiliki masalah di lingkungan kerja. Selanjutnya, materi sistem informasi SDM. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengolah sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna mengambil keputusan dengan data secara akurat. Dan yang terakhir, materi audit SDM. Audit SDM adalah pemeriksaan kualitas kegiatan sumber daya manusia secara menyeluruh dalam suatu departemen, divisi, atau perusahaan. Dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam suatu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan dan perbaikan perusahaan ke depannya. Untuk pertanyaan yang ke-10, kapan sih audit SDM harus dilakukan dalam suatu perusahaan? Sebenarnya audit SDM itu sangatlah penting dan mutlak harus dilakukan di dalam perusahaan untuk mengetahui apakah para karyawan bekerja dengan baik dan berperilaku sesuai rencana. Pelaksanaan audit SDM ini sangat penting bagi perusahaan maupun bagi karyawan yang bersangkutan untuk mengetahui prestasi karyawan dan demi memajukan perusahaan ke depannya. Demikian penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.